Hai, kali ini aku akan bercerita pengalaman yang cukup horor. Cerita yang mungkin di luar nalar manusia. Ini cerita pengalaman buleku. Cerita ini dimulai tepatnya di tahun 2012. Waktu itu sekitar beberapa hari sebelum Lebaran Idul Fitri tahun 2012. Waktu itu masih bulan puasa di kampungku. Oh iya, buleku tinggal di desa di kota Kebumen. Bisa dipanggil Sofi namanya. Awalnya dia punya keinginan untuk lebaran di rumah mertuanya yang berada di salah satu kota di daerah Jawa Timur. Sebelumnya dia meminta izin ke kedua orang tuanya, kakek dan nenekku, buat izin pergi dan sekaligus lebaran di sana. Dan ya, nenekku mengizinkan sekaligus memberi pesan kepada bule. Ya wes rapapa, nek gue wis dadi kekarepanmu, aku mau bisa mesen, sing hati-hati lan aja suwe, cukup pirang dina bae nang kana. Yang dalam bahasa Indonesianya berarti ya udah tidak apa-apa, yang terpenting hati-hati dan jangan terlalu lama, cukup beberapa hari saja di sana. Dan akhirnya mereka pun berangkat dari stasiun Kebumen jam 3 sore. Nyampe stasiun kota X yang aku samarkan namanya jam 12 malam. Akses untuk sampai ke desa sangat susah. Bahkan untuk sekedar kendaraan yang mau mengantarkan ke sana saja cukup sulit. Karena di samping sudah tengah malam, juga lokasi desa yang cukup terpencil dan akses jalan yang sangat sulit. Tapi alhamdulillah masih ada satu taksi yang mau mengantarkan kami ke desa itu. Ya, walaupun harus berusaha keras untuk membujuk si supir untuk mengantarkan mereka. Ya, walaupun si supir minta harga yang cukup mahal untuk mau mengantarkan mereka ke sana. Pak Lik, Bulik, dan anaknya yang masih berusia 18 bulan. Jarak yang cukup jauh mereka tempuh, sekitar 1 jam perjalanan. Dan akhirnya mereka tiba sekitar jam 1 pagi di kediaman ibu mertua. Hari demi hari berlalu. Awalnya tak ada keanehan apapun. 2 hari mereka sekeluarga tinggal di rumah di sana. Bahkan mereka pun merayakan hari raya Idul Fitri di sana. Tapi setelah 2 minggu mereka di sana, barulah kejadian aneh mulai terjadi. Kejadian pertama berawal dari Pak Likku yang biasanya ketika siang hari selalu pulang dari kebun. Oh ya, di sini hampir semua petani bertani rempah-rempah seperti cengkeh ataupun rempah-rempah lainnya. Oke, lanjut ke cerita Pak Likku yang biasanya selalu pulang di siang hari ketika di kebun. Tiba-tiba dia tidak pulang hingga sore hari. Padahal hari itu tepat hari Jumat. Tetapi dia melewatkan waktu untuk sholat Jumat. Dan ketika dia pulang, bule langsung bertanya, "Dene nembe balik, kok ora Jumatan sih?" Dalam bahasa Indonesia, "Kok baru pulang, nggak sholat Jumat?" Pak Lik menjawab, "Meti cengkehe nanggung garisi TikTok."
Artinya memetik cengkehnya nanggung, tinggal sedikit. Hari berlalu. Tepat di hari Senin, firasat demi firasat muncul, mulai dari nenekku yang di kampung selalu memikirkan cucunya, dan Pak Liku yang bermimpi didatangi leluhurku untuk menitipkan ponakanku. Dan tiba di hari Selasa pagi, keanehan mulai muncul. Di sana ada sebuah adat di mana ketika matahari belum muncul, maka jangan pernah keluar rumah. Namun entah kenapa anak buleku menangis, merengek minta keluar rumah. Dan akhirnya karena tangisannya, dia putuskan untuk keluar rumah bersama anak dan suaminya. Sembari duduk di depan, dan setelah keluar rumah, Belik pun menyusui anaknya untuk sekedar menenangkan. Namun tiba-tiba anaknya berubah menjadi aneh. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan mimiknya berubah aneh. Seketika satu keluarga heboh, khawatir, ada apa dengan ponakanku? Karena semakin lama semakin aneh. Akhirnya Bulik dan Pak Lek masuk ke rumah. Ibu mertua Bulikku menjerit histeris, "Pak Lek no putuku," yang dalam bahasa Indonesia, "Kembalikan cucuku." Semua dilakukan, mulai dari membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan mendatangkan orang pintar. Namun hasilnya nihil. Bahkan 2 kali mendatangkan orang pintar pun belum membuahkan hasil. Setiap menjelang sore dan tengah malam, anaknya selalu berubah jadi aneh. Dia selalu meminta untuk keluar rumah sambil merengek-rengek. Tapi apa daya, Bulik yang tak ingin sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Dia tak menghiraukan tangisan anaknya hingga pagi menjelang. Tepatnya di hari Rabu pagi, kakak iparnya pergi untuk mencari bantuan dari seorang kiai. Dan alhamdulillah dia pulang kembali bersama seorang kiai. Dan tak lama pun Pak Kiai mengobati anaknya sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan tak lama dia berkata, anak ini harus segera dibawa pulang kembali ke Kebumen, ke kota asalnya. Hari itu juga, detik itu juga, Pak Liku langsung pergi ke stasiun untuk membeli tiket. Tak lama Pak Kiai pun berkata ke Bulik bahwa ternyata ada sesosok wanita yang ingin mengambil anaknya. Dia berada di depan rumah dan ingin sekali membawa anakmu ke alamnya. Sosoknya cantik sekali. Dia membawa mainan bayi, sehingga anakmu selalu merengek minta keluar, kata Pak Kiai. Usut demi usut, ternyata Pak Liku yang kala itu tak pulang, larut hingga sore hari. Tak sengaja buang air besar di sungai kecil tempat ia memanen cengkeh. Dan alhasil, penunggu alas tak terima. Kemudian mereka berniat mencelakai Pak Liku. Namun mereka tidak bisa. Dan akhirnya anaknya pun menjadi sasaran. Pak Kiai pun berkata,
Sudah, insya Allah segala urusan akan dipermudah oleh Allah. Atas saran Pak Kiai, Pak Lik, Bu Lik, dan anaknya pun langsung berkemas dan berpamitan untuk pulang kembali ke Kebumen. Kami berpamitan dengan ibu mertua dan semua sanak saudara, dan kami pun pulang siang itu juga. Akhirnya mereka pun pulang dan sampai di Kebumen malam hari. Namun aneh, anaknya tak mau masuk ke rumah. Entah kenapa ia seperti tak mengenal siapapun dan hanya bisa merengek. Tak lama berselang doa-doa pun dilantunkan dan akhirnya ia mau masuk ke rumah. Selang beberapa hari, anak saya masih saja seperti tak mengenal siapapun. Karena semua terasa aneh, akhirnya kami minta bantuan sesepuh dan Pak Kiai untuk mengobati anaknya. Alhamdulillah, setelah itu tak pernah terjadi hal-hal aneh apapun. Dan kami sekeluarga mengadakan acara tasyakuran untuk keselamatan anak dan keluargaku semua.